Selamat siang, selamat kembali lagi di pertemuan ke-6 ini, praktikum Andet 2. Jadi untuk yang pertemuan ke-6 ini, kita mau membahas mengenai asumsi residual dan ANOVA klasik. Nah, untuk asumsi residual ini, itu aku menurut dengan PowerPoint yang diberikan oleh Bu Yeni ya, jadi mengacu pada PowerPoint di situ. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau ngenalin dulu kalau asumsi residual ini tuh masih erat kaitannya dengan regresi berganda yang udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang dimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita udah menentukan regresi berganda ya, lebih tepatnya ke model regresi bergandanya, yang Y sama dengan Y taksiran sama dengan B0 dikurang B1 dikurang B2, seperti itu. Cuman, di asumsi residual ini kita mau mengetahui nih, apakah model regresi yang udah kita hasilkan di pertemuan sebelumnya ini, itu layak atau enggak digunakan untuk interpretasi dan pengambilan kesimpulan. Tapi sebelum masuk ke asumsi residual, kita masih mau membahas mengenai regresi berganda nih. Karena pertemuan sebelumnya itu kita masih menggunakan regresi berganda dengan data analis, sekarang aku mau mengenalin ke kalian gimana cara ngitung regresi berganda menggunakan manual, yakni rumus-rumus yang udah ada di bawah sini. Ya mungkin kalian udah lihat juga di bagian data kalian. Di sini aku pakai yang udah dihitung ya, lembaran yang udah dihitung, ini semuanya udah dihitung semua. Dan udah di cross check dengan data analis yang ada di sebelah kanannya. Di kalian belum ada, nanti aku ajarin cara membuatnya lagi di pertemuan kali ini. Oke, aku mau nerangin dulu nih. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang bawah-bawah yang banyak rumusannya ini, kita masih mau ngitung di bagian atasnya dulu komponen-komponennya. Seperti yang X1 dikuadratkan, X2 dikuadratkan, Y kuadrat, X1 dikali Y, dan lain sebagainya. Di sini, nah, ini ada X1 dikuadratkan. Berarti data yang pertama itu dikuadratkan. Nah, ini jadi sama dengan G3 dibagi G3 dikuadratkan ya, dikuadratkan. G3-nya ini adalah 152 yang di sini data pertama. Kalau udah kayak gitu nanti tinggal di drag aja ke kanan bisa. Karena X1, X2, dan Y-nya itu bersampingan. Jadi bisa otomatis Excel-nya itu membaca kalau yang sebelah kanan-kanan juga mau dikuadratkan pakai formula yang sama gitu ya. Lalu habis di drag ke kanan, kita bisa langsung drag ke bawah, karena mau ngitung juga untuk yang sel-sel di bawahnya. Udah dapat seperti ini, kita mau beralih ke yang X1 dikali Y. X1 dikali Y ini berarti data yang X1 ini dikalikan dengan Y. Data yang Y ini, yang 120. Berarti 152 dikali 120, hasilnya 1000, maaf banget teman-teman, 18.240 ya. Nah, ini warnanya nih, biru dikali merah. Berarti 152 dikali 120. Nah, untuk X2Y-nya juga sama. Nih, kayak gini. Nah, untuk X1 dikali X2, itu data pertama dikali data kedua. 152 dikali 50. Nah, itu drag lagi aja ke bawah. Nah, udah ketemu nih si total ini. Kita highlight ya teman-teman supaya beda. Takutnya kalian karena keasikan ngedrag ke bawah, ternyata ngedrag juga sampai yang total. Hati-hati di cross check lagi, ya ini nilai yang udah pastinya, bisa di screenshot atau apapun itu untuk disamain. Oke, kita lanjut ke perhitungan yang ini. Nah, ini memang sedikit rumit ya kalau dilihat kayak, ih banyak banget sigmanya. Tapi tenang aja teman-teman, karena di sini kita bisa hitung dengan melihat secara rinci, secara jeli dari lampirannya. Kita asumsikan dulu nih, I itu sama dengan 1 dan J sama dengan 2. Berarti XI itu data yang pertama dan XJ itu data yang kedua. Di mana data pertamanya ini adalah berat dalam pound dan X2 ini umur. Berarti kalau misalnya XS, XI itu berarti pakai rumus yang ini. Di mana? Nah, rumus yang ini itu XI-nya itu adalah data pertama yang dikuadratkan total, nih sigma berarti total dari data pertama yang dikuadratkan dikurang dengan total dari data pertama yang dikuadratkan.
Oh salah, maaf ya teman-teman. Berarti ini total data pertama yang dikuadratkan di awal, terus ditotalin. Jadi dikuadratkan dulu, baru ditotalin, nih bagian yang ini. Kalau yang di sini, sorry. Kalau yang di sini, itu di total dulu, baru dikuadratkan. Nah, dibagi dengan N, banyaknya data. Banyaknya data ini bisa dihitung pakai rumus count. Ya, rumus count dari range yang biru ini. Nah, ini hasilnya dulu ya. Nih, aku kasih tunjuk warna-warnanya supaya nanti nggak bingung gitu, ada yang keliru. Kalau di Samudra nggak bisa di zoom in, zoom out ya. Oke. Ini kita mau cari yang X1, X1 dulu. Nih. Yang biru, ini adalah X1 yang dikuadratkan. Baru di total. Hasilnya segini, yang biru. Nah, kalau yang merah, itu total X1, baru kalian kuadratkan. Nah, hasilnya yang merah. Terus dibagi dengan banyaknya data. Ini 13. Hasilnya segini ya. Itu berlaku juga untuk yang lainnya. Cuman aku mau mempersingkat waktu aja. Jadi ini mau nunjukin warna-warnanya aja ya. Takutnya kalian keliru juga warna-warna dalam formulanya. Tapi rumusnya tetap mengacu yang di sini ya. Nih. Ini untuk yang S, X2, X2. Nih, X2 yang biru. Dikurang. Yang merah. Dikuadratkan. Dibagi baik data. Oke. Nih. Aku enter dulu dia baru di zoom in. Nah. Iya. Oke. Nah, untuk yang SYY-nya, ini berarti yang Y doang ya. L16. Oke, aku enter, baru di zoom in. Ini. Oke. Sesuaikan sama rumus ya. Tolong diperhatikan secara rinci untuk rumus-rumusannya. Ini untuk yang S1. Kalian bisa pause kalau misalnya nanti aku kecepatan atau apapun itu. Ini untuk yang SX2Y. Perhatikan warnanya ya. Ini yang terakhir. Ini warnanya. Oke. Karena kita udah ngitung banyak data per kelompok, 13 dan juga berbagai macam anak cucunya ini di bawahnya. Kita mau hitung sekarang B1, B2, dan A-nya. Oke. B1-nya ini kita hitung pakai komponen yang udah kita hitung di sini ya. Walaupun memang di rumusan yang bagian sini kiri, itu kalian mungkin akan kecoh kenapa nggak ngitung yang dari sini, kan juga sama-sama sigma gitu ya. Tapi, itu hasilnya akan beda kalau misalnya kalian hitung dengan yang tadi udah rumusan yang ini ya, rumusan yang di lampiran. Berbeda dengan hasil data analis. Maka dari itu, kita pakai yang tadi udah kita hitung satu persatu. Oke, ini ya rumusannya. Nih, kalian perhatikan warnanya. Ini rumusnya di sini. Perhatikan warnanya. Oke. Bisa di-pause aja nanti. Ini untuk yang B2. Perhatikan warna. Dan ini yang A-nya. Perhatikan warna. Oke, udah. Kita lanjut nih. Di sini juga bisa ya. Atau mencari A sama dengan mencari B0. Nah, terus, cuman ini bedanya cuma pindah ruas aja lah ya. Kalau A ini hitung-hitung kayak nyari Y. Enggak ya. Iya, ini sama kayak B0 sebenarnya. Nih, di sini kan sama. Tuh A sama dengan B0. Cuma bedanya pindah ruas aja. Kalau misalnya kalian mau nyari B0, ya sama aja sih teman-teman. Karena kan Y bar dan X bar itu sebenarnya satu
banyaknya total data dibagi banyaknya, apa sih, maksudnya sigma yang Y-nya, Y Y barnya ini, itu tuh kan rumusnya sama aja, sigma Y dibagi N. Nah, cuman ini dijabarin pakai N-nya aja ya, biar lebih rinci juga. Nah, ini pakai N juga kan, hitungnya. Nah, kalau nggak pakai N juga nggak masalah sih. Berarti itu langsung B0 ya. Terus, kita buatlah persamaan regresi bergandanya. Nah, supaya kalian nggak ngetik capek-capek ya dari yang B1, B2, dan A-nya ini ke persamaan regresi, satu per kata, satu angka gitu ya. Kita langsung aja nih, contohin. Di sini kan B0-nya kita udah ketemu A-nya ini ya. Ini tinggal kita copy, Ctrl C, terus ini kita klik kanan. Nah, harusnya di sini tuh ada paste option ya. Atau kita di atas aja. Sama aja nggak ada. Oke, tapi nih kalau misalnya di sini. Oh, oke, aku salah teman-teman. Karena ini dia di merge ya selnya, jadi dia nggak bisa buat copy dan paste yang hanya nilainya aja. Berarti kita ke sini dulu, bentar. Nah, ini jangan di drag. Drag tuh kok di drag? Jangan di merge. Berarti ini dua cell disatuin, di merge tuh. Ini berarti kita copy aja. Mana sih lainnya? Kok masih nggak bisa ya? Ini kan copy. Nah, kalau misalnya bisa di ini tuh langsung nilainya aja nih 65. Tanpa ngikut rumusnya. Oke, kita bagian atasnya aja deh. Oke, nggak bisa. Nih, kita kok harus copy yang bagian atas, bukan yang bagian bawahnya, teman-teman. Bukan langsung Ctrl C, tapi kita harus klik dua dulu dan kopinya ini bagian yang sini. Bagian yang di tabel rumusannya. Kayak gini jadinya. Oke, kita delete aja. Nah, itu untuk memperlambat lah ya hitungannya. Skip aja. Kita langsung ke kekuatan model regresi berganda. Yang persamaan ini tolong dilengkapi ya teman-teman, yang B1-nya pakai dari sini, yang udah kita tadi hitung. Nah, untuk yang kekuatan model regresi berganda ini, kita mau cari berapa persen sih kekuatannya untuk terbilang kayak, oh ini tuh bagus untuk diinterpretasikan gitu. Kita pakai rumus R kuadrat sama dengan SSR dibagi SST. Karena kita belum tahu nih SSR dan SST-nya, kita cari di sini. Nah, ini adalah rumusan SST, SSR, dan SSE. Rumusannya di mana? Ada di sebelah lampiran. Banyak ya. Kita tulis ada MSR, MSE, SST. Sebenarnya ini sama-sama aja. Tuh. SST itu sama dengan SIY ya. Nih. Makanya tadi aku cuman pakein sama dengan ke SIY-nya. Terus SSR, dia memang harus ngitung dari total data. Ya, bukan total data sih, tapi ya dari yang persamaan regresi berganda tadi udah kita bentuk gitu, kita bisa hitung SSR-nya. Sebelah sini ya. Ini untuk rumusannya. Perhatikan warna, yang biru ini pakai B1. Karena kita cuma punya 2 data, jadi hanya sampai dengan B1 dan B2. Kecuali kalau misalnya kalian punya banyak data, itu dihitung semua ya. Berarti misalnya 7 data, berarti ada B1, B2, sampai dengan B yang ke-7. Ini perhatikan datanya. Habis itu enter. Bisa di pause aja nanti. Terus ini SSE-nya kita hitung. SSE itu SST dikurang dengan SSR. Tadi yang rumus yang di lampiran juga begitu ya. Ini cuma tinggal kita kurangin, hasilnya ketemu 62, sekian. Terus kita mau cari derajat kebebasan untuk mencari ini. Nilai F-nya, nilai F tabel. Tapi ini nanti dulu nggak apa-apa. Kita kan mau lanjut ke ini dulu ya, kekuatan model regresi berganda.
Ini udah kita ketemu kan tadi SSR dan SST-nya, kita bagi aja. Sorry, nah ini kita bagi ya, yang biru dibagi yang merah. Ketemulah 90 sekian, 95, sekian. Ini supaya biar tampilan jadi persen, kalian tinggal klik yang di bagian sini. Ini kalau general, ini kalau kalian baru sama denganin. Nah, untuk mengubah ke persennya, kita cari yang percentage. Udah. Atau nggak usah nyari di situ ya, kita klikin aja percentage langsung, dia otomatis. Terus, karena kita ini udah selesai, kita mau lanjut ke MSR, MSE, dan seterusnya. Nikahnya juga kita udah tahu, K-nya itu sama dengan 2. Yang dimana K ini banyaknya kelompok ya, banyaknya data X-nya. Nih. Nah, terus DK error ini, DK error ini adalah N, banyaknya data, 13 data setiap kelompoknya, dikurang dengan K, banyaknya kelompok, dikurang 1. Makanya hasilnya bisa 10. Oke, kita lanjut ke MSR-nya. MSR ini sesuai dengan rumus ya, yaitu SSR dibagi dengan derajat kebebasan regresi, atau bagi dengan K. Hasilnya kita enter, 711 sekian. Ini bisa kalian lihat rumusnya. Nah, ini ya. Terus MSE-nya juga. SSE dibagi dengan derajat kebebasan error. Terus, untuk yang SST-nya juga sama. N dikurang 1. Ini derajat kebebasan ya. Derajat kebebasan untuk SST. Nah, SST yang ini nilainya adalah SSR plus SSE. Sebenarnya dia sama aja sama yang tadi udah kita hitung di atas, jadi bisa disama denganin aja. Ini cuma rumusan lainnya aja yang dibulak-balikin rumusnya bukan dibulak-balikin tapi lebih ke disederhanakan ya, kayak rumusan matematika pada umumnya. Terus ini untuk nilai F hitungnya itu adalah MSR dibagi dengan MSE. Di sini ada ya rumusannya. Nah, ketika kita mau bandingin nilai F hitung sama F tabelnya. F tabelnya ini kita bisa lihat dari tabel yang udah kalian punya di bukunya Bhattacharya itu banyak tabel, kalian bisa scroll ke bawah, atau kalian bisa pakai Excel langsung. Ini rumusannya. Dimana kita pakai yang F inverse RT ini. Terus yang probability ini tuh alfanya, nilai alfanya kita mau pakai 5%. Terus 2-nya ini adalah derajat kebebasan dari regresi yang 2 ini. Nah, untuk yang degree of freedom yang kedua, itu pakai yang derajat kebebasan error, 10. Ini bisa kalian sesuaikan lagi ya, Excel kalian pakai koma atau pakai titik 2 koma kayak gini, tinggal enter. Hasilnya segini. Mungkin kalau misalnya di tabel dia lebih sedikit belakang komanya, ya untuk dibulatkan di tabel. Nah, kita bisa langsung nih interpretasiin. Karena kita udah ketemu nilai F hitung dan nilai F tabelnya. Di kalian harusnya udah ada di filenya. Ini itu berat badan dan umur berpengaruh positif terhadap tekanan dari laki-laki. Di mana setiap kenaikan berat badan 1 pound meningkatkan tekanan darah sebesar 1,08 satuan. Yang dimana 1,08 satuan ini tuh nilai B1-nya ya. Kita bikin bulat. Dan setiap kenaikan umur 1 tahun meningkatkan tekanan darah sebesar 0,43 satuan. Berarti ini tuh 0,43 didapat dari nilai B2. Lalu, model regresi ini sangat baik karena mampu menjelaskan 95,7% variasi tekanan darah dan secara simultan berpengaruh signifikan. Karena F hitungnya ini lebih besar dari F tabel. Oke, interpretasinya udah ya, teman-teman. Di sini kita mau coba sama ini. Apakah sama dengan data analisnya? Oke, untuk data analis, kita mau pakai yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, ini kita pakai regresi. Input Y. Yang ini.
BTW dari kolom ya teman-teman, dari yang tekanan darah laki-laki. Terus yang X-nya juga, X-nya langsung aja X1, X2. Label kita pakai, confidence level kita pakai. Terus sebenarnya nggak juga nggak apa-apa sih confidence level. Kita nggak pakai dulu ya, nggak label dulu. Nah, terus ini residual kita mau pakai karena kita mau bandingin nanti nih sama asumsi residual yang udah kita hitung. Apakah sama atau enggak? Oke, di sini udah. Terus kita pakai standar residual juga. Udah, misalnya yang plot-plot itu mungkin agak bentuknya kayak diagram, jadi nggak terlalu digunain di sini. Karena kita belum mau nyari sampai situ. Terus karena aku mau pakai output range atau hasil dari nanti data analisnya masih mau aku taruh di lembaran yang ini, di halaman yang ini, di tab yang regresi berganda, berarti tinggal kita pakai ini, kita pencet output range, terus kita pakaiin di sel yang kalian mau pilih. Ini aku mau pakai sel yang di bagian sini ya, yang hijau-hijau ini di bawah. Terus tinggal oke. Nah, keluarlah. Ini sama ya sama ini, karena udah aku coba juga sebelumnya. Nih, kita bisa lihat di sini derajat kebebasannya itu untuk derajat kebebasan regresi itu 2. Kita udah ketemu juga nih tadi udah hitung nih, derajat kebebasan regresi 2 ya. Terus derajat kebebasan residual atau errornya kita hitung 10. Oke, ketemu sama nih ya di sini. Nah, SS ini sama nih nilainya sama kayak yang udah kita ketemu ini tadi, SST, SSR, SSE, kita udah ketemu. Jadi SSE itu ya yang error, R-nya residual, dan T-nya itu total. Ini sama yang data analis ya. Terus MS-nya juga sama nih. Yang MSR, MSE, ini 711 sama 6. Sama ya. Dan semua-semuanya ini kalian bisa cek lagi, ini sama semua. Intercept-nya tuh pun bahkan sama, yang koefisien B1, B0, B2-nya. Nah, standar error belum kita cari nih. Standar error kita cari di bagian di asumsi residual nanti. Oke, karena ini udah sama, berarti valid ya, terbukti perhitungannya benar. Kita hitung asumsi residual. Kita beralih ke asumsi residual. Nah, gongnya nih. Di angkatan tahun lalu itu kita nggak belajar asumsi residual yang sampai sebanyak ini. Jadi, aku agak kaget waktu pas baca PowerPoint-nya yang dikirim sama Bu Yeni di grup untuk kalian pelajari materi UTS itu ya. Jadi aku mulai menyesuaikan, makanya tadi sempat kendala terlambat juga untuk upload videonya, karena masih menghitung bagian asumsi residual ini. Nah, di kalian itu asumsi residual udah kehitung, sengaja sama aku ditaruh semua rumusannya, biar nggak kalian ngitung lagi. Paling pesan dari aku untuk dipelajari ya, karena kalau misalnya nggak ngitung pun, kalian tetap harus tahu ini mulainya dari mana, ini dari mananya. Nih, di sini ada keterangan untuk inferensi valid. Valid ya, maaf banget. Residual harus memenuhi 4 kriteria ini nih. Nilai harapannya 0, independensinya tidak ada autokorelasi, dan 2 lainnya gitu. Ini kita masih pakai data yang tadi, yang regresi, karena kita mau cari apakah persamaan regresi yang udah kita ketemui tadi, kita temukan tadi, itu tuh valid nggak sih untuk kita interpretasikan. Nah, untuk dibilang valid atau tidaknya kan kita harus memenuhi 4 kriteria ini ya. Kita hitunglah pertama-tama yang bagian sini. Ini aku hitung sesuai dengan urutan ya, kanannya. Pertama kita hitung pertama regresi berganda, ini udah kita cantumin aja salin dari yang tab sebelumnya. Terus hitung residualnya, ini ya taksirannya. Nah, ini. Nah, ini kita hitung Y-nya dulu sebenarnya. Ya emang sebenarnya sama aja ya teman-teman, tinggal disama dengan yang ini aja lah. Terus di drag ke bawah. Nah, untuk yang Y taksiran, ini aku udah sempat ngomong ke beberapa mahasiswa mungkin, ke beberapa teman-teman dari kalian, kalau misalnya persamaan yang udah kita temuin di regresi berganda ini, itu kan masih berbentuk X1 dan X2 ya. X1, X2-nya belum disubstitusi. Nah, untuk kita cari Y taksirannya ini, kita harus substitusi satu persatu teman-teman X1 dan X2-nya. Jadi kita lihat di sini. Tapi harus kita pakaiin dolar ya. Karena supaya sebenarnya nggak pakai dolar. Oh, pakai dolar sih benar, tetap pakai dolar.
yang si bagian Y-nya ini. Karena supaya nggak berubah, karena kita mau gantinya yang bagian X1, X2 aja. Sedangkan kalau misalnya untuk yang persamaan lainnya, kayak yang 1,07 gitu kan tetap harus pasti ya nilainya. Jadi supaya mempermudah aja, kita dolarin yang bagian lainnya, dan yang kita isi tuh yang X2 sama X1-nya, kita sesuaikan nih. Y taksiran pertama, itu menggunakan substitusi dari X1 dan X2-nya. Ya ini, yang warna pink ya. Kalian perhatikan warnanya. Nih, warnanya. Oke. Nah, ini berlaku ke bawah juga. Kan berlaku ke bawah. Ya, misalnya sini ganti-ganti. Tuh, sama. Kita cuman ganti X1, X2-nya supaya menghasilkan angka yang pasti gitu. Bukan hanya persamaan. Nah, kalau udah ketemu semuanya nih, baru kita hitung si errornya. Error ke I, error data pertama, error data kedua, dan error data ke selanjutnya. Ini itu sama dengan Y, data Y dikurangi sama data taksiran regresi bergandanya tadi yang udah kita hitung ya. Taksiran Y-nya. Kalau udah ini kita sama dengan, nah hitung sampai ke data ke-13, udah kita hitung. Terus kita mau rata-ratain. Aku pakai rumus round average. Terus ini range-nya kita pilih, dan digit. 10 ini tuh 10 digit di belakang koma. Kalau misalnya kalian mau 5 pun tinggal ganti aja nih. Tapi maksudnya tuh di bagian hasilnya ya, bukan yang bagian yang atasnya. Hasilnya tuh nanti ada ketemu di belakang koma tuh berapa. Kalau misalnya mau 2, nih kayak gini. 0,0. Tetap aja. Karena maksudnya tuh tetap aja hasilnya 0 gitu. Bukan hasilnya 0, absolut 0, tapi mendekati ke 0 karena nilainya saking kecilnya. Ini tuh 10, hitungannya tuh karena kita mau pakai, iya, 10 angka sih, 10 angka di belakang koma hitungnya, yang udah atasnya. Nah, terus karena udah kita, nah round ini, sebenarnya biar nggak kelihatan ribet aja sih teman-teman. Kalau misalnya nggak pakai round, itu dia bentuknya kayak gini. Sorry. Nggak pakai 10 ya. Yap, dibenerin. Nah, bentuknya kayak gini. Kan kita kayak bingung nih. Berarti itu 10 pangkat min 14 tuh. Berarti 0,00000003 baru. Nah, supaya kita lebih fokusnya ke angkanya, bukan ke pangkatnya, kita mau di sama denganin pakai round. Lebih ke membulatkan mungkin ya kayaknya dengan kata-katanya round itu. Round average. Karena kita kan rata-rata. Tutup kurung dulu. Baru bagi 10. Bagi 10. Titik koma 10. Hasilnya 0. Biar kita lebih fokus kalau ternyata bener-bener nih. Rata-ratanya tuh 0. Sama kayak kriteria yang tadi kita butuhin. Nilai harapannya tuh 0. Kenapa sih? Kok kan yang dicari nilai harapan? Kenapa pakainya rata-rata residual? Nah, dalam regresi linear, menggunakan metode OHLS ini, rata-rata residual sampel secara otomatis akan selalu bernilai 0 karena jumlah seluruh residual sama dengan 0. Ekspektasi ya ini. Sigma EI. Sebenarnya sama-sama aja nih kalau pakai metode OLS. Sebelumnya mungkin belum ke OLS ya, apa udah ya sama Bu ini. Nah, di sini ada keterangan tambahannya kenapa ekspektasi ya EI-nya aja itu 0. Berarti ekspektasinya akan 0 juga. Bukan 0 absolut tapi ya menuju 0 karena saking kecilnya. Seperti nanti aku udah bilang ya. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya agak bertele-tele. Di sini udah ada keterangannya juga ya. Ini bisa kalian simpulkan, bukan disimpulkan, tapi lebih ke disederhanakan rumusannya ya, biar nggak, bukan rumusannya, tapi kayak tampilannya tuh biar kayak nggak, panjang banget ya, Y dikurang Y taksiran, tapi bisa diganti sama EI. Nanti kalau kalian ketemu EI di samping-samping juga itu berarti sama dengan Y dikurang Y taksiran. Nah, XI ini adalah
EI, nilai error yang ke I itu secara terurut. Nih yang ini. Oke. Oke, karena kita udah ketemu ya tadi yang kalau ternyata terbukti kalau nilai harapannya itu 0, kita bisa kasih kesimpulan di sini. Di sini mungkin ada beberapa tabel yang kalian baru kenal, aku pun baru kenal dari beberapa tabelnya. Ini ada tabel Shapiro-Wilk, terus tabel Durbin-Watson, ya segitu. Sisanya pakai tabel T. Di sini ada uji normalitas residual Shapiro-Wilk yang Ibu udah bilang di sini. Itu tuh untuk menghitung, untuk mencari, untuk menguji ya, apakah normalitas atau tidak. Nah, di sini ada, kalian bisa baca. Pokoknya habis dari yang ketemu ini, kita langsung hitung ke yang residual. Atau kalian mau ngitung residual juga boleh. Nanti yang regresi berganda itu nanti terakhir. Kali di sini yang keempat ya, tapi aku ngitung di pertama dulu karena itu yang paling mudah dan paling singkat. Oke, di sini aku pakai taraf taraf signifikansi yang 5%. Di sini udah bisa dihitung juga di bagian bawah. Ini ada kriteria ujinya seperti kayak pengujian pada umumnya. Nih ada, nih kalau ada tagar berarti bukan karena error tapi kalian kurang lebar. Nah, ini angkanya keluar. Nih bisa kita hitung ya, W hitungnya ini ada rumusnya juga di sebelah sini, W hitung sama ya sama DW. DW itu nanti ya yang uji yang nanti, bukan yang Shapiro-Wilk. Nah, terus ini yang W kritisnya. W kritisnya kita dapat dari tabel W yang iya, yang ini nih. Shapiro-Wilk. Yap. Nah, aku tuh sempat bingung sebenarnya teman-teman. Ini yang AI ini tuh kan dapetnya dari tabel. Tadi itu sempat keliru antara tabel. Jadi tabel Shapiro-Wilk itu ada tabel koefisien dan tabel p-value. Kalau misalnya tabel p-value, ya dia cuman pakai taraf signifikansi sama banyaknya data. Ini kita taraf signifikansi ini kan 0,05 ya, 5%. Dengan banyaknya data itu 13 data, berarti di sini 0,866 ya di sini. Makanya kita tulis yang tadi W kritisnya itu 0,886. Bukan 866 ya, tapi 886. Nah, tapi untuk yang AI ini, A yang ke I ini, itu pakai tabel Shapiro-Wilk untuk mencari koefisien. Koefisiennya tuh ini yang di bawah. Kan ini udah ada tulisannya tabel 2 itu p-value. Nah, yang untuk koefisien AI ini, dia tuh cuma nyampe A6 tabelnya tuh, nilainya. Karena makin ke bawah itu dia, nih yang A7 itu nanti 0, dan ke bawahnya tuh nanti sama nilainya kayak yang atas, cuma minusnya. Bagian yang minusnya. Ya, ini. Nah, ini. Jadi ini bukan perhitungan, tapi ini dari tabel. Cuman, seperti pada umumnya kayak T-value, P-value, itu kalian bisa hitung pakai rumusan Excel. Nah, si tabel Shapiro-Wilk ini juga kalian bisa hitung pakai Excel. Aku udah cantumin link materinya. Kalau misalnya kalian mau mengulik ya tentang si ini, apakah nilainya sama atau enggak. Yang si minus-minus ini dibuktiin gitu ya. Itu ada materinya juga. Cuman aku nggak sempat mendalami karena singkat juga waktunya, ternyata beda materinya gitu ya. Nggak beda sih, kayaknya agak nggak dipelajari ya tahun lalu tuh. Terus udah di sini dihitung aja ini kayak perkalian biasa XI sama AI. Terus yang ini XI dikurang X bar. Nah, X barnya ini kita bukan pakai X bar yang ini ya, X bar yang X2, rata-rata X2, rata-rata X1, bukan. Kita pakai rata-rata residual. Ini kita udah pakai kurung juga nih, rata-rata residual atau X bar. Kita bold. Nah, ini ya. Terus ini kuadratkannya. Ini buat pembuktian aja. Terus ini W hitung. Nah, ini untuk menghitung W hitung juga nanti si komponen yang di atas ini. Sudah, kita tinggal tarik kesimpulan. Nah, karena W hitungnya ini lebih besar dari W kritis atau W tabel, dan p-value ini otomatis lebih besar juga dari 0,05 ya. Kita tadi udah temuin juga ya p-value-nya 0,886. Of course, lebih besar dari 0,05. Nah, pada taraf signifikansi alfa 0,05, maka H0 gagal tolak atau terima H0. Ya, terima H0. Residual berdistribusi normal. Ya, ini
Normalitasnya berarti terpenuhi, nilai harapan nolnya terpenuhi. Nah, untuk homoskedastisitasnya dan independensi tentunya bisa kita temuin juga di sebelah-sebelahnya nih. Ini lumayan agak rumit ya, teman-teman. Ini koefisiennya, ini juga aku berkali-kali kayak cari-cari berbagai literatur untuk mencari ini semua. Di sini juga ada aku cantumin rumusan-rumusannya. Nah, ini rumusan yang di bawah ini aku buletin pakai kursor, itu tuh, nah ini juga, dan ini itu untuk menghitung si heterokedastisitasnya. Atau bisa kita bilang ini tuh uji Gleiser ya. Ya, harusnya itu ya. Aku tuh nggak nyantumin di sini ya kayaknya. Pokoknya tuh ada syarat gitu. Kapan kita harus pakai uji Sapir-Whorf, kapan kita harus enggak pakai itu. Kayaknya tuh nggak dicantumin di sini, tapi tuh nanti kalian coba cari lagi literaturnya. Pokoknya tuh karena datanya ini kurang dari 50, makanya kita pakai uji normalitas residual yang Sapir-Whorf kalau nggak salah ya. Atau yang heterokedastisitasnya. Atau juga yang ke kiri, yang independensi. Sorry, ini belum di delete ya. Ini uji independensi. Yang atasnya nih. Nanti kalian bisa ganti di atasnya. Kalau yang terakhir ini uji independensi ya. Tuh yang uji Durbin-Watson yang ini, yang kedua. Oke, ini uji Durbin-Watsonnya terbukti. Ya ini juga pakai tabel. Nah, bedanya cuman tabel yang Durbin-Watson itu dia bukan kayak tabel pada umumnya menghasilkan satu nilai, tapi dia itu menghasilkan dua nilai, yaitu DL sama DU-nya. Ini bisa kalian telah sendiri karena rumusannya sebenarnya sederhana ya teman-teman. Ini juga, oh ya ini nih, bisa kalian keliru, bukan S1 bukan data error ke I dikurangin 1, tapi data error ke I dikurangin data error I sebelumnya. Kayak ini contohnya, misalnya yang di bawah strip ya. Ini data error yang kedua dikurangin data error 1. Gitu. Nah, ini yang dikuadratkannya. Oke. Kalau ada yang garis kayak gini, itu berarti absolut ya, teman-teman. Berarti ini nilainya nggak ada yang negatif. Pakai absolut. Nih, ABS. Sorry. Absolut ya, di atasnya ada. Nah, di sini ada keterangannya nih. Ya, ini sesuai rumus sebenarnya. Cuman tinggal ditambah-tambahin aja. Sebenarnya bisa salin dari regresi berganda, cuman ditambahin beberapa. Terus ya udah ikutin rumus. Mungkin ini emang lumayan rumit kalau dijelasin karena dia berbelit-belit gitu ngitungnya. Harus pakai yang mana-mana gini warna-warnanya. Kalian bisa nanti cek aja sendiri. Karena di situ aku langsung udah tulis jawabannya ya sama rumusannya. Jadi bisa nanti dicek untuk memahaminya. Lanjut kita ke ANOVA nih, 30 menit lagi. Lumayan lama ya teman-teman. Nih di ANOVA ini kita ada 3 produk nih. Dan ANOVA ini terbagi menjadi dua. Ada ANOVA satu arah sama ANOVA dua arah ya. Nah, ANOVA satu arah ini tuh dipakai untuk menguji data-data yang tujuannya itu membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok sekaligus untuk mengetahui apakah adakah perbedaan rata-rata antar kelompoknya. Misalnya rata-rata kelompok A, misalnya nih, di dalam satu kelas tuh kan tentunya dalam satu sekolah tuh ada kelas A, kelas B, kelas C ya. Nah, di kelas A ini itu kan pasti ada, misalnya kita mau ngambil nilai UTS nih, rata-rata nilai UTS. Nilai rata-rata UTS kelompok A ini sekian, nilai rata-rata kelompok B ini sekian. Nilai rata-rata kelompok A itu 80, rata-rata, kelas A itu 80, kelas B itu 90, kelas C itu 70 misalnya. Nah, kita mau cari tahu nih, apakah perbedaan yang diakibatkan itu benar-benar kesalahan pribadinya atau memang secara kebetulan aja gitu. Kita ujilah ini di sini. Ini kita pakai
produk ya, bukan nilai rata-rata. Bukan nilai kelas, sorry. Nah, pertama-tama kita mau nentuin jumlah kuadrat total atau JKT. Tapi sebelum ke sini kita mau lengkapin dulu ini ya, yang X1, X2, X3-nya ini. Ini X1, X2, X3 ini kita udah tulis di sini juga nih, kalau misalnya A itu sama dengan X1, B itu sama dengan X2, dan C sama dengan X3, dan Y itu sama dengan X total, atau ya jumlah dari seluruh data gitu ya. N1 ini banyaknya data di produk A, terus N2 banyaknya data di produk B, N3 juga. Nah, NT ini bukan ekstra ya, tapi banyaknya data di banyaknya data di seluruh data yang kita punya. Ya, 45 data. 15 kali 3 ya. Ini sama, untungnya sama ya, tiap produk ini datanya ada 15 masing-masing. Sini soalnya sebuah perusahaan asuransi ingin menguji apakah ada perbedaan rata-rata severitas klaim asuransi kesehatan untuk 15 peserta pada ketiga jenis produk asuransi kesehatan yang berbeda. Nah, seperti yang tadi nilai aja ya, nilai yang di kelas itu. Apakah ada perbedaan severitas klaim pada masing-masing produk atau enggak gitu ya. Sini udah kita salin dulu data X1, X2, X3-nya. Tadi kita kan udah simpulkan ya kalau produk A itu X1 dan selanjutnya. Terus ini udah kita copy di bawah. Kita mau kuadratkan untuk mencari jumlah dari seluruhnya. Kita kuadratkan juga untuk yang X1, X2, X3. Terus udah kayak gitu nanti ini hasilnya. Nah, untuk yang sigma XT ini, sorry ya, ini harusnya sama dengan hijau nih. Biar kalian tuh bisa membedakan nanti tuh mana yang XT dikuadratkan, mana yang XT doang gitu. Nah, ini total dari seluruh data yang kita punya, yang udah kita hitung ya. Totalnya tuh 3215 ini. Sum dari semuanya. Yang ini tuh yang kuning tuh ngesum yang kolom bagian warna kuning. Nah, kalau yang hijau, ini ngesum bagian kolom warna hijau. Sorry, ini harusnya hijauin lagi. Bedain aja ya. Terus, ini tuh berarti total dari data yang udah dikuadratkan, bukan totalnya dikuadratkan, ya. Pahamilah itu. Mungkin kalau agak belepotan ya ngomongnya. Di sini ada FK. FK ini sebenarnya buat ngitung faktor korelasi, tapi itu kita mau hitung dulu. Boleh sih sebenarnya hitung FK dulu. Sebenarnya ini C41, C41-nya itu nggak bisa digeser. Ini. Ini ada banyak rumusnya ya. Rumusnya udah di sebelah kanan, bisa kalian baca juga. Sebenarnya ini ngitungnya tetap juga berdasarkan rumusan-rumusan di kanan ini. Nah, FK-nya ini, faktor korelasi, itu didapat dari total data, total Y, yang kita tadi udah hitung nih, sigma XT itu sama dengan sigma Y juga sama aja, dikuadratkan. Nah, tadi aku bilang kan, bukan ditotalin baru dikuadratkan, tapi dikuadratkan dulu baru ditotalin. Dibagi sama banyaknya data yang kita punya. Jadi seluruh data di tiap kelompok kita totalin. Terus dijadiin penyebutnya. Bukan 15-nya, tapi 45-nya ya. Makanya ini rumusannya ke 45. Terus yang ini juga sama. Nah, kalau misalnya untuk yang ANOVA ini, kita ada 2 derajat kebebasan. Ada derajat kebebasan antar kelompok, dan derajat kebebasan di dalam kelompoknya. Antar kelompok tuh ya berarti dia secara makronya lah ya. Nah, kalau misalnya dalam kelompok itu secara mikronya. Yang dinamakan dengan error atau galat. Nah, kalau misalnya untuk yang derajat kebebasan antar kelompok, karena kita cuma secara makro, ngitung cuma 3 kelompok doang, berarti ya kita ngitung banyak kelompok dikurangin 1. Kalau misalnya untuk yang dalam kelompok, karena kita ngitung mikronya, dari banyaknya data yang kita punya itu berarti 45, dikurangin sama 3. Yang dimana 3 ini adalah 1 dari tiap kelompok. Sebenarnya rumusnya sama aja kayak yang DK yang atas. Cuman ya kita samain ya. Kita lebih simpelkan ya. Ini samanya, kan ini banyaknya total kita punya kan 45. Dikurang sama 1 dari
produk A dikurang 1 dari produk B dikurang 1 dari produk C. Hasilnya sama aja 42. Oke, nah untuk yang JK ini tuh jumlah kuadrat antar kelompok dan jumlah kuadrat dalam kelompok. JKP yang di sini itu untuk menghitung jumlah kuadrat perlakuan dan JKG yang ini untuk menghitung jumlah kuadrat galat. Yang ini ya. Kita berpegangan pada ini nih yang udah kita ambil dari sini. Nah, si yang diketahui ini sama yang di bawah-bawah ini nih. Nah, ini kalian bisa tilik-tilik sama rumusan ini. Sebenarnya kalian bisa juga pakai FK yang ini, tapi ini aku udah keburu pakai ngitung manual langsung. Jadi belum dibikin sel FK dan belum dibikin sel lainnya gitu ya, supaya nanti gampang bisa cuma tinggal kali-kali, tapi ini aku ngitung dari tiap komponennya gitu ya. Jadi makanya agak banyak nih rumusan di atasnya. Ini kalian bisa screenshot tuh samain juga sama rumusan-rumusannya sama warna-warnanya nih. Terus enter. Kita hitung untuk yang sekarang dalam kelompok. Dalam kelompok juga sama nih, tinggal ditilik-tilik warnanya. Bisa di screenshot. Nah, kalau yang total mah ya tinggal sum. Nah, ini sekarang kita ke kuadrat totalnya. Kuadrat tengah. Sorry. Kuadrat tengahnya itu ini ada rumusnya juga ya. Yang kuadrat tengah A itu berarti kuadrat tengah perlakuan, dan kuadrat tengah yang D itu kuadrat tengah dalam kelompok. Ini sama rumusnya kayak ini, dibagi derajat kebebasannya, terus totalnya. Nah, kita mau hitung yang F hitungnya. Ini ya. Yang biru dibagi dengan yang merah. Yang mana yang birunya ini, F hitungnya ini kita ada rumusnya juga, berarti kuadrat tengah antar kelompok dibagi dengan kuadrat tengah dalam kelompok. Oke. Terus yang F tabelnya juga sama. Bedanya, maksudnya sama tuh sama dengan kayak ngitung-ngitung sebelumnya ya teman-teman. Ngitung-ngitung F tabel tanpa kita harus mencari-cari di manakah letak si F tabel itu, nilai F tabel itu. Tapi kita bisa hitung pakai Excel. Ini pakai F inverse, yang mana pertamanya itu kita masukin probability, peluangnya, kita mau pakai alfanya 0,05, terus degree of freedom-nya, derajat kebebasan pertama itu 2, dan derajat kebebasan keduanya itu 42. Ditemuilah hasilnya 3,2 sekian. Nah, makanya kita bisa langsung kesimpulan, di mana kesimpulannya ini adalah tolak H0. Karena rata-rata besar klaim untuk dengan interpretasi rata-rata besar klaim untuk masing-masing produk asuransi kesehatan minimal 1 yang tidak sama. Betul ya? Terus ini kita kalau mau coba juga nih. N2 ini kan tadi kita udah hitung ya. Oh, di sini aku ada keterangan nih atas ini. DK jumlah kelompok itu sama dengan DK pembilang, dan DK jumlah data itu DK penyebut. Karena kalau misalnya di tabel itu disebutnya penyebut pembilang ya, bukan jumlah kelompok, jumlah data. Nah, di sini N2-nya kita udah temuin, dia ada 42. Kita di bawah banget nih. Dan, bentar dulu. Dan untuk yang antar kelompoknya ini 2. Berarti 2 di sebagian sini dengan 42. Berarti kolom kedua dari baris 42. 3,22. Ya, pembulatan dari 3,2199 ini. Oke, untuk one way itu seperti itu. Nah, itu yang tadi cara manual ya. Nah, ini untuk yang data analis. Data analisnya gampang banget, tapi karena tadi udah kepenuhan ya, di sini kita mau pindah ke tab yang baru. Ini tinggal pakai data analis kayak biasa. Ada tulisannya one way. Single factor. Ya, sorry banget, single factor ya teman-teman. Pakai yang ANOVA single factor. Ini kita input range-nya. Cuman nilainya aja, jangan pakai sama si produknya. Karena dia nggak ngebaca, hanya ngebaca nilainya. Kita pakai output range. Kalau hasilnya beda sama yang udah aku coba, kayaknya hasil salah ya berarti teman-teman nanti. Ini kolom ya, kita berdasarkan kolom, bukan berdasarkan baris.
Terus output range-nya kita mau taruh di sebelah sini, yang kolom sel sel O3. Oke, sama nih teman-teman. Nah, kita mau cari tahu nih apakah sama nggak ya sama yang kita temuin tadi cara manual. Oke, SS-nya di sini 7344, ingatin ya, 7344 itu untuk between group, berarti antar kelompok. Dan kalau misalnya untuk 1938 itu untuk di dalam kelompok. Dalam kelompok, nah itu tuh ngitung yang JK ya, SS itu JK. Antar kelompoknya itu 7344 sama, dan dalam kelompoknya 1938. Oke, sama berarti teman-teman, berarti udah valid ya. Nah, terus untuk yang MS, nah kalau F yang ini, itu berarti F hitung ya. F hitungnya tadi kita udah ketemu 79, sekian. Nah, ini sama, persis sama, koma-komanya sama. Nah, kalau misalnya untuk yang F crit, ini F kritis, itu berarti di F tabel 3,21 sekian. Yap, sama ya. Berarti udah terbukti ANOVA single faktornya, single faktor aman. Lanjut ke ANOVA two-way replication dan ANOVA two-way no replication. Sini aku mau jelasin dulu sedikit mengenai ANOVA two-way ini, karena dia dibagi menjadi dua ya. Nah, karena dibagi dua itu, sebenarnya bedanya tuh, kalau misalnya untuk ANOVA replication, itu tuh di setiap sel ini, hanya ada satu data yang diambilnya, yang no replication ya. Makanya ini nih, di sini cuma ada satu data yang dianalisis, data analisisnya ya. Nah, itu tuh kelemahannya, kita tidak bisa mengukur variasi alami di dalam selnya, karena kan kita cuma berdasarkan satu data doang. Kalau misalnya untuk yang with replication, yang ini, kita ngitungnya itu semua. Jadi kita ada kelebihannya juga dalam menghitung ini, kita bisa mencari tahu gitu, bisa mengukur variasi di dalam sel sebagai alat pembanding gitu. Karena kan dia membandingkan semua datanya. Ada untuk yang 20 tahun, ada untuk yang 20 sampai 40 tahun, ada yang untuk 40 tahun lebih gitu ya. Enggak kayak yang two way. Ini tuh cuma ngambil satu. Kalau yang 20 tahun, 40 tahun ini kita ngitung bener-bener yang kayak sum-nya, average-nya, serinci itu. Kalau ini kayak hanya satu nih, satu data aja. Ya, makanya ditaruhnya di baris karena ya satu. Kalau ini kan data pertama, ini metode pertama, metode kedua, metode keempat nih, kita hitung semuanya. Kalau ini dikit banget, ya itu mungkin lebih lengkap ya kalau pakai replication. Nah, karena langkah-langkahnya itu lebih rumit daripada kehidupan mahasiswa, jadi kita pakai data analis ya teman-teman. Kita manfaatkanlah teknologi yang canggih ini. Ini kita pakai yang with replication dulu, input range-nya. Kita pakai input range-nya, pakaiin label ya. Tapi, oh ya nanti aku kasih tahu. Kalau misalnya yang di kalian kayaknya belum diupdate, tapi nanti aku update aja deh. Karena kalau misalnya enggak tuh nanti umurnya tuh keambil dan kayak jadinya dua yang atas tuh nggak penting, sebenarnya nggak pakai. Yang pakai itu metode sama 20 tahunnya ini. Yang di bagian sini ya aku arahin kursornya. Nah, row per sampelnya ini 3. Karena kita tahu nih baris setiap datanya ini, setiap data sampelnya itu 3 ya. 1, 2, 3, 5, 4, 5. Terus kita mau pakai output range-nya di sini. Di tab yang ini. Sini nih. Oke. Keluarlah hasilnya. Nih, sama ya sama ini yang tadi udah aku coba. Nah, terus kita mau uji. Kita mau uji nilai-nilainya. Karena kita udah ketemu nih p-value-nya. P-value-nya itu kita bisa cari di bagian bawah yang ANOVA ini. P-value untuk sampel itu ada 0,877 nih, sampel di baris. Kalau misalnya untuk yang kolom ya 0,4 nih yang ini. Aku bold aja nih yang kolomnya. Nanti disubstitusi ke sini, dimasukin ya, disalin aja nggak apa-apa. Terus untuk yang nilai F statistik dan nilai F nilai F kritis dan nilai F statistik ini bisa kita dapat dari sini. F statistik ini yang nggak ada keterangan dan F kritis ini yang ada keterangan yang krit ya. Tinggal copy aja.
Ini 3,008 untuk yang kolom. Nanti taruh di sini 3,008 nih F kritisnya. Terus nanti tinggal dilengkapin sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Karena di sini udah kita tahu kalau misalnya mana nih? Oh, p-value-nya itu lebih besar daripada alpha, maka H0-nya diterima. Ini juga H0-nya diterima. Tapi karena yang di kolomnya ini kita udah tahu kalau p-value kolom ini lebih kecil daripada alpha, makanya H0 ditolak. H0 ditolak. Di sini udah ada keterangannya juga ya, bisa tinggal disesuaikan. Nah, kita coba yang two-way no replication. Nah, tapi bedanya kalau misalnya untuk yang replication kan tinggal kita pakai ya, kita pakai yang di sini. Tapi kalau untuk yang two-way no replication, kita harus bikin lagi tabel yang dimana itu merupakan jumlah dari seluruh data ini. Seluruh data per kategorinya lah ya. Ini aku delete dulu supaya untuk gambarannya aja. Ini tuh yang untuk yang metode 1 di mana dia kurang dari 20 tahun, berarti kita mau sum dari ini metode 1 dikurang dari 20 tahun usia ini. Berarti kotak yang ini ya. Nah, begitu juga untuk yang metode 2, metode 3, metode 4. Kita tinggal di drag aja nggak apa-apa karena dia bersebelahan kalau misalnya seperti itu. Metode 2 dengan kurang dari 20 tahun. Kita ngitung sumnya. Kalau misalnya untuk yang bawah, ya kita sama aja. Mau jumlahin yang ini putih. Jumlahin metode 1, tapi dalam rentang 20-40 tahun. Drag ke samping juga. Sum 4-6. 4-5. Sudah. Drag juga. Nah, ini abaikan aja errornya. Terus kita mau pakai data analis. Nah, makanya yang dipakai data analisnya itu yang ini yang tadi udah kita hitung. Total dari seluruh datanya. Maksudnya yang tadi aku bilang biar nggak terperinci itu karena dia nggak ngitung per satu itu tapi harus totalin. Kan ngitung cuma satu baris doang ya. Makanya totalin. Dari sini ya, dari metode. Labelnya kita pakai output range yang ditaruh di lembar ini. Boleh kita taruh. Nah, ini keluarlah hasilnya. Sama kayak tadi, kita cari p-value-nya dari data analis ini, terus nih yang 0,93 itu untuk p-value baris. Tulis di sini p-value baris 0,9 dan lainnya menyusul ya, menyesuaikan. Oke teman-teman, jadi untuk praktikum kali ini segitu aja. Kalau misalnya mau di skip-skip sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalnya mau diulang juga nggak apa-apa. Ya, jangan lupa kumpulin filenya. Terus untuk file-file sebelumnya bagi yang belum mengumpulkan boleh japri aku atau japri admin yang lain nanti biar direkap karena Bu Yeni udah minta rekapan tugas-tugas. Jadi ya secepatnya aja untuk mengumpulkan bagi yang belum. Dan tugas ini sebenarnya nggak ada tugas tapi lebih ke pengumpulan praktikum aja hari ini. Itu nanti paling tenggatnya minggu depan. Kok minggu lalu ya? Minggu depan dengan jam yang 11:59 malam. Karena mengingat sebagai kompensasi atas keterlambatan videonya dan juga lagi-lagi minggu UTS, terus ini lumayan banyak juga materinya ya teman-teman, jadi semangat. Harusnya sih setelah ini masih gak ada materi ya, tapi nanti disampaikan lagi lah di grup kalau misalnya ada materi tambahannya. Oke, jadi praktikum sampai situ. Kalau misalnya ada kritik dan saran boleh disampaikan ke aku juga atau ya nggak ada cara lain ya. Di grup juga boleh sebenarnya atau ada yang mau ditanyakan boleh juga di grup. Jadi aman banget ya, sangat terbuka untuk pertanyaan dan semangat untuk mengerjakan semuanya ini ada berapa banyak tab ya. Ya mungkin butuh waktu dicicil lah ya. Oke, selamat siang teman-teman. Semoga praktikum ini bermanfaat dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya.